segala karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, berupa kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini tanpa ada hambatan, berupa kemauan atau iroda sehingga langkah kita tidak ada yang menghalangi, dan berupa umur yang panjang dalam sehat walafiat sehingga memungkinkan kita untuk hadir pagi ini sama-sama bersilaturahim dan mendengarkan sedikit atau sekelumit tentang syukur nikmat, syukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita lantunkan pada hari ini, di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Jadi jika Allah saja berselawat, para malaikatnya saja berselawat, masa kita sebagai hambanya, sebagai umatnya enggan atau masih belum berselawat? Maka mulailah dari sejak saat ini kita membiasakan diri, berlatih untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, kepada saya dimintakan untuk menyampaikan tausiah pagi ini dengan judul mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatku untukmu. Dan jika kamu kufur atau ingkar atau tidak tahu berterima kasih, maka ingat sesungguhnya azabku, kata Allah, sangat pedih. Ayat ini menjadi perhatian bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa menjadi orang yang bersyukur itu adalah merupakan satu nikmat yang sangat besar. Bersyukur adalah satu nikmat. Kenapa? Orang yang pandai bersyukur pasti berbahagia. Bagaimana tidak bahagia sementara dia menjadi seorang hamba yang terus selalu mendapatkan tambahan kenikmatan itu atas perilaku syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama adalah terkait dengan hati. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan hati? Harus diyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Hari ini kita bisa menikmati secangkir kopi misalnya. Hati kita harus yakin bahwa tanpa adanya kopi kita tidak bisa menikmati kopi. Lalu dari mana kopi itu? Dari tanah. Siapa yang menumbuhkan sehingga kopi itu tumbuh kemudian menjadi biji kopi? Siapa? Petani kopi atau Allah? Allah. Lalu di dalam kopi itu supaya bisa diminum harus ada air panas. Siapa yang mengadakan sehingga ada air? Allah. Kalau Allah tahan air sehingga tidak turun hujan, bagaimana? Kalau Allah tahan sehingga air itu tidak keluar dari dalam tanah, mau apa? Yang pertama adalah harus diyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, supaya jangan kufur seolah-olah ini kan hasil para petani, ini kan karena saya menyiapkan pupuknya yang bagus, ini kan karena saya menyediakan bibitnya yang unggul, ini kan karena pengolahannya yang modern. Kalau kesana arah keyakinan kita, berbahaya, bisa menimbulkan ujub dan ingkar.
Ini penting Bapak Ibu, supaya apapun yang kita nikmati, mulai dari air segelas yang jernih ini, kopi satu cangkir yang manis ini, kemudian kita merasa bahwa semua ini atas karunia Allah. Kalaupun kita bisa mengadakan kopi dan air, tapi kita sedang sariawan, bisa kita menikmati kopi? Tidak bisa. Yang ada adalah pedih. Baru dicabut sebagian kecil dari nikmat Allah berupa sakit sariawan, misalnya sakit gigi, sehingga tidak bisa merasa ini manis, pahit, asin, tidak tahu, itu sudah tersiksa sekali. Jadi yakinkan diri bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mungkin bisa mengingat kembali peristiwa 4500 tahun yang lalu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putra semata wayangnya Ismail di lembah yang tandus, yang namanya Bakah. Ketika itu, yang arti Bakah itu adalah lembah linangan air mata, sekarang dinamakan Makkah. Maka kenapa disebut Bakah? Kenapa lembah linangan air mata? Tidak seorang pun yang datang kecuali berlinang air mata. Berlinang karena kebahagiaan, berlinang karena kerinduan, karena ketakwaan, karena kekhusyuan, karena cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil ya kalau kemudian ke sana orang tidak menangis. Bisa dipertanyakan ada apa dengan hatinya. Kita tidak bahas itu. Kita akan lanjutkan mengenai pembahasan syukur nikmat. Ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putra semata wayangnya di sana, di lembah yang sangat tandus, tidak ada tanaman, ya, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada kehidupan, bahkan tidak berpenghuni kecuali mereka bertiga saja. Ismail yang masih merah, tidak ada perbekalan yang cukup, ibundanya yang baru melahirkan, tiba-tiba ditinggal oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Ibunya bertanya, Siti Hajar, kepada ayahanda, wahai Ibrahim, hendak kemana kamu pergi? Kamu lihat kami berdua ini tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak ada perbekalan cukup. Air susu ibu pun sudah tidak keluar lagi. Sementara bayi masih merah. Hendak kemana kamu pergi? Menjawab, tidak menjawab. Terus saja berjalan ke arah matahari terbenam, ke arah Mina. Bagi yang haji umrah sudah tahu. Dipanggil sekali lagi, ayahanda Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Tidak dijawab. Diulang 3 kali, hendak kemana engkau pergi? Sampai 3 kali ditanya, sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Ibrahim. Menyadari akan kesalahan pertanyaannya, maka kemudian Siti Hajar merubah pertanyaannya. Apakah engkau pergi karena perintah Allah? Dijawab singkat, iya, saya pergi karena perintah Allah. Sebab jawaban atas pertanyaan kemana kamu pergi tidak bisa dibenarkan dari sudut apapun. Tetapi ketika dia pergi karena perintah Allah, maka kemudian Siti Hajar yakin tidak mungkin dia akan menyanyiakan hambanya di sini. Ini keyakinan kan? Ini tauhid ya, ini akidah yang perlu harus menjadi sesuatu yang kita pupuk dan terus kita jaga dan rawat. Sebelum dia meninggalkan, dia menengadahkan tangan ke langit lalu berdoa. Ada dalam surat Ibrahim ayat 27. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang sangat tandus di samping Baitullahmu yang mulia. Siapa keturunan yang tinggal? Siapa? Halo? Ismail. Doa yang pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhanku, jadikan keturunanku itu senantiasa mendirikan sholat. Bayangkan,
meninggalkan anak, meninggalkan istri. 4.500 tahun yang lalu ya, belum seperti sekarang. Hanya mereka berdua, tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada buah-buahan, tidak ada kehidupan sama sekali, bahkan tidak berpenghuni. Yang diminta pertama, ya Allah, jadikan mereka hamba yang selalu mendirikan salat. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan sebagian hati manusia cenderung kepada mereka. Jadikan sebagian hati manusia cenderung kepada mereka. Para ulama dalam tafsirnya menyebut yang dimaksud sebagian manusia adalah orang-orang beriman, bukan seluruh manusia. Kalau seluruh manusia, Mekah Madinah tidak sanggup untuk menampung 6 miliar manusia untuk kumpul di sana. Maka sebagian saja yang beriman. Maka hingga hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang beriman yang tidak merindukan Baitullah. Betul? Yang sudah berangkat rindu, yang belum berangkat rindu. Yang belum berangkat rindu, yang sudah berangkat lebih rindu lagi. Merindukan Baitullah karena doa 4.500 tahun Nabi Ibrahim, jadikan sebagian hati cenderung kepada mereka. Baru permintaan terakhirnya adalah warzuqhum minas samarat, berikan mereka rizki dari buah-buah. Minta rezeki ditempatkan pada urutan terakhir. Bagaimana Ibrahim menempatkan rezeki ini? Tidak di depan, tidak di awal, tidak pertama, dan bukan yang utama. Bukan berarti tidak penting. Penting, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana seseorang bisa menjalin hubungan yang baik kepada Allah melalui media sholat. Sebab sholat adalah hubungan vertikal kepada Allah. Ya, jangankan rezeki, kalau sudah dekat kepada Allah ya, semua kehidupan ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqhum minas samarat, berikan mereka buah-buahan. Buah-buahan ini lambang kemakmuran ya, lambang rezeki. Sehingga Bapak Ibu yang sudah haji sudah umroh tidak melihat satu batang pisang pun di sana, tapi buah pisangnya melimpah dan murah. Tidak ada satu batang pun pohon jeruk, buah jeruknya melimpah. Karena yang diminta bukan pohonnya, yang diminta bukan tanahnya subur, tidak. Yang diminta langsung buah. Betapa cerdasnya Nabi Ibrahim, minta buah saja. Untuk apa nanam pohon tanah subur kalau nggak berbuah, ya kan? Minta buah. Buah jeruk sangkis, buah pisang Ambon, segala buah ada. Walaupun tidak ada satupun batang pohonnya. Bayangkan, untuk apa rezeki itu? Untuk apa? Berbegah-begahan, sombong, ujub, takabur? Bukan. La'allahum yashkurun, supaya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa minta syukur? Karena orang bersyukur itu pasti kaya. Tapi tidak semua orang kaya pandai bersyukur. Maka bersyukurlah supaya kaya. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Dan siapa yang ingkar, ingat azabku sangat pedih. Yang kedua, setelah kita meyakini bahwa semua karunia ini datangnya dari Allah, dan itu harus terus kita wujudkan dalam bentuk keyakinan yang mendalam. Yang kedua, bersyukur melalui lisan. Sering-sering mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ibu bagus banget nih kerudungnya. Enggak, ini masih kredit misalnya. Enggak usah ngomong kayak gitu, cukup alhamdulillah. Ibu cantik banget, enggak, sama biasa aja. Enggak usah banyak ngomong, cukup ucapkan alhamdulillah. Karena ibu tidak berhak mendapatkan pujian.
Yang berhak dapat pujian itu Allah. Kembalikan kepada yang punya. Ucap alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bapak ini kerjanya bagus sekali ya, rajin, rapi, hebat, tepat waktu. Alhamdulillah. Jangan siapa dulu dong manajernya, siapa dulu dong bosnya. Gak usah kayak gitu. Biasakan ketika mendapatkan pujian, jangan merasa besar, langsung bajunya terasa sempit, telinganya gerak-gerak, hidungnya tembak-tembis. Padahal tidak berhak sama sekali dapat pujian. Yang dapat berhak pujian itu hanya milik Allah. Biasakan ucap alhamdulillah. Di ruangan ini bersih sekali ya. Siapa sih? Masa cuma bersihin layar loh manajer? Ruangannya dingin, wangi. Siapa sih? Siapa sih office boy-nya misalnya? Siapa sih kepala ruangannya? Siapa sih yang shift pagi? Gak usah terlalu menyulitkan lah. Kembalikan ke Allah. Itu bukan hak saya. Itu bukan hak saya. Pujian itu hanya milik Allah. Di ceramahnya bagus banget ya materinya. Alhamdulillah. Jadi simple, jadi muslim itu simple ya. Karena kembali ke Allah semua. Karena kalau ini nanti jadi beban. Giliran tidak ada yang memuji langsung ngambek. Giliran tidak ada yang memuji langsung merajuk. Iya, karena tidak karena Allah gitu. Jadi biasakan kembalikan nikmat itu kepada Allah. Seperti ketika Bapak Ibu haji atau umroh selalu mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa nikmata, dan segala nikmat, laka wal mulka, dan juga kekuasaan milik Allah. Kekuasaan milik Allah, pujian milik Allah, nikmat milik Allah. Baju yang kita pakai ini titipan Allah. Rezeki yang ada di bank itu titipan. Rumah itu milik, suami milik, istri milik. Kan pas masih hidup, kalau udah meninggal milik Allah kan. Mobil bagus titipan bank. Selagi belum ditarik. Iya kan? Bahkan nyawa yang ada dalam tubuh kita bukan milik kita, akan ada saatnya diambil. Maka kembalikan semua. Maka menjadi ringan ya. Jadi muslim tuh enak gitu, enjoy banget, bahagia gitu. Karena kalau kita sudah menjadi diri kita sendiri, kemudian tidak melibatkan Allah tuh berat sekali. Tapi kalau kita menggantungkan hidup kita pada Allah, la haula wala quwata illa billah, maka insya Allah hidup itu menjadi ringan. Beban pekerjaan yang berat menjadi ringan, masalah yang besar menjadi kecil, masalah yang kecil bisa hilang. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah, Zat yang maha menyelesaikan persoalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberinya jalan keluar dari setiap problematika kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang takwa kepada Allah akan dijadikan setiap masalahnya mudah. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Tidak disangkakan kalau pagi ini dapat kopi gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siapa yang nyangka pagi ini mau dapat apa ya, Pak? Mie ayam gratis? Nggak ada. Karena buah takwa Bapak Ibu sehingga dapat mie gratis. Ada nggak tadi pagi subuh nyangka Bapak bakal dapat mie gratis? Ada yang menyangka bakal dapat mie gratis? Siapa yang nyangka bakal dapat mie gratis? Oh, panitia. Ya panitia kan direncanain dari kemarin ya. Oh, besok menunya mie gitu ya. Tapi yang bukan panitia kan nggak tahu kan bakal panitia. Ini rezeki ya, rezeki.
Dan jangan pernah berpikir rezeki selalu dalam bentuk barang, materi, makanan, minuman. Tidak. Bapak Ibu masih bisa bernafas tanpa ada gangguan sedikit pun, sehingga bisa lega datang ke sini, bisa bicara, itu nikmat yang luar biasa. Coba Bapak Ibu datang ke rumah sakit di mana sebagian orang sedang berjuang dengan nafas yang tinggal satu-satu. Pasang, terus di sini dipasang selang. Oh apa? Baru mau bersyukur setelah itu, baru mau ibadah, baru mau sholat. Dari mana bisa? Kemana aja selama ini ketika sehat? Maka yang ketiga yang paling penting, setelah dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang sudah baca Al-Kahfi semalam? Atau pagi ini? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Saya tanya lagi, siapa yang sudah bersedekah pagi ini? Semua sudah ya, alhamdulillah. Jadi tidak cukup hanya dengan yakin dan mulut saja, mesti dibuktiin. Karena tidak lengkap syukur tanpa ada apa? Tindakan, perbuatan, action, betul. Takbir. Allah. Jadi bohong saja kalau cuma ngomong syukur, alhamdulillah, nggak pernah sedekah, nggak pernah sholat, nggak pernah baca kahfi, itu bohong. Itu teori gampang, semua orang udah bisa ngomongin itu, tapi gimana prakteknya? Gak semudah itu, karena memang dituntut untuk jadi menjadi muslim itu, Bapak Ibu, tidak cukup hanya terikat dengan ucapan, tapi juga terlibat dalam tindakan. Tidak cukup hanya dengan terikat, tapi harus juga terlibat dalam tindakan, dalam amal. Inilah pentingnya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir harus dibuktikan dalam amal nyata, action, ya, tindakan. Ngomong syukur, giliran suruh sedekah, pelitnya kita ampun. Bohong itu namanya. Giliran syukur, ucapin alhamdulillah saja susah. Itu kan karena saya, itu kan karena kepintaran saya, itu kan karena skor saya tinggi, itu kan karena saya hebat. Coba ucap alhamdulillah saja, kenapa sih? Alhamdulillah. Sudah setengah jam, Pak. Waktunya sampai setengah jam saja, sampai setengah 9. Mungkin ada 5 menit lagi untuk bertanya, boleh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, pada Allah mohon ampun. Saya simpulkan, pertama syukur dengan hati, yang kedua dengan ucapan, yang terakhir dengan tindakan. Paham semua? Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.